Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan model 4F. Perkenalkan, saya Sri Rahyu Astuti, SPD, CGP Angkatan 11, Kota Bukit Tinggi. Dengan fasilitator saya, Bapak Budi Darmawan, SPD MT, dan pengajar praktik saya, Ibu Elvi Gustina, MPD. Model 4F ini terdiri dari yang pertama fact atau peristiwa, yang kedua feeling atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, dan keempat future atau penerapan. Yang pertama fact atau peristiwa. Setelah saya mempelajari secara mandiri modul 3.2 dengan tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya menjadi memahami bahwa sekolah merupakan sebuah ekosistem di mana di dalamnya mengandung unsur biotik, yaitu guru, murid, kepala sekolah, TU, wali murid, pengawas, dan abiotik, yaitu sarana dan prasarana sekolah. Dalam pengambilan keputusan, ada dua metode, yakni pendekatan berbasis masalah atau kekurangan atau deficit-based approach, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset-based approach. Kami diajak untuk menganalisa dari kedua pendekatan tersebut. Dari hasil analisa, maka didapatkan kesimpulan bahwa pendekatan berbasis aset akan lebih menghasilkan keputusan yang baik, positif, dan berpikir ke depan, bukan negative thinking dan berpikir ke belakang. Di modul ini juga kembali diulang tentang alur Bagja, tentang visi dan prakarsa perubahan, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan Bagja, mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran, dan menganalisis modal utama yang dapat dimanfaatkan. Pada aksi nyata, kami sebagai calon guru penggerak diminta untuk melakukan aksi nyata dengan mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, feeling atau perasaan. Perasaan sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya berpikir kekurangan dan masalah yang ada di sekolah, dan saya berpikir bahwa aset yang ada di sekolah hanya berupa sarana dan prasarana yang di sekolah. Setelah mempelajari modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, akhirnya saya mampu merubah cara berpikir saya bahwa kita harus berpikir berbasis aset atau kekuatan. Dengan cara pandang berbasis aset ini, membuat saya mengoptimalkan aset atau modal dan kekuatan yang ada untuk melaksanakan program sekolah. Berpikir berbasis aset atau kekurangan sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena pemimpin harus dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam ekosistem sekolahnya. Dengan memaksimalkan potensi yang ada dapat menggerakkan ekosistem sekolah untuk dapat berpikir positif dalam mengembangkan sekolah. Perasaan saya setelah mempelajari modul sangat senang, bersemangat, dan optimis bahwa kita begitu banyak memiliki aset atau modal potensi yang belum tergali dan belum dimanfaatkan secara optimal. Saya juga senang karena dapat berbagi praktik baik bagaimana kita memetakan aset atau modal yang ada di sekolah. Dengan memetakan aset atau modal yang ada, kita dapat memanfaatkannya untuk merencanakan program yang berdampak bagi murid. Hasil pemetaan aset dan pemanfaatannya membuat kami optimis untuk memanfaatkan aset atau modal yang dimiliki untuk mengembangkan sekolah yang berdampak bagi murid. Saya juga senang dapat mengajak rekan-rekan sejawat untuk berpikir berbasis kekuatan. Berpikir berbasis kekuatan ini membuat kita menyadari potensi yang dimiliki dan dimanfaatkan dalam program-program sekolah. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Dalam pengelolaan sumber daya dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based approach akan memusatkan perhatian pada masalah dan kekurangan yang ada di sekolah. Yang kedua, pendekatan berbasis aset atau asset based approach akan memusatkan perhatian pada kekuatan dan potensi yang ada di sekolah. Pendekatan berbasis aset memiliki manfaat yang lebih positif dalam mengembangkan diri
dan mencari peluang daripada pendekatan berbasis kekurangan dan cenderung menimbulkan pikiran negatif. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengadopsi pendekatan berbasis aset untuk melihat sumber daya sekolah agar dapat memanfaatkan kekuatan dan potensi yang ada untuk mencapai kesuksesan. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah juga dapat menggunakan Asset Based Community Development atau ABCD. Kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA yang dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Kreutzmann. Pendekatan PKBA atau Asset Based Community Development merupakan suatu kerangka kerja yang membangun kemandirian dari suatu komunitas dengan memfokuskan pada potensi aset atau sumber daya yang dimilikinya. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang menekankan pada masalah, kebutuhan, dan kekurangan pada suatu komunitas. PKBA menekankan pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Dengan demikian, pendekatan PKBA mendorong terciptanya kehidupan komunitas yang lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Di dalam sebuah sekolah, pendekatan PKBA dapat diterapkan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh seluruh warga sekolah agar kegiatan pendidikan dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif. Sekolah bisa kita pandang sebagai sebuah komunitas. Karena itu, sekolah dapat belajar tentang bagaimana menjadi komunitas yang sehat dan tangguh. Komunitas sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya seperti halnya komunitas pada umumnya dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Pemanfaatan sumber daya tersebut dapat dilakukan dengan memetakan 7 aset utama atau modal utama yang meliputi yang pertama yaitu modal manusia dapat diidentifikasi melalui pemetaan individu berdasarkan pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, modal sosial terdiri dari norma, aturan, kepercayaan, dan jaringan antar unsur di dalam komunitas atau masyarakat. Yang ketiga, modal politik mencakup kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial dan merupakan instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan. Yang keempat, modal agama dan budaya. Agama berperan dalam mengintegrasikan perilaku individu dalam sebuah komunitas, sedangkan kebudayaan merujuk pada hasil karya manusia yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Yang kelima, modal fisik, terdiri dari bangunan dan infrastruktur. Yang keenam, modal lingkungan atau alam, mencakup potensi alam yang belum diolah dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang ketujuh, modal finansial adalah hubungan dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan. Yang keempat, future atau penerapan. Yang pertama, kedepannya dalam penerapan di kelas dan di sekolah bahwa sebagai pemimpin seharusnya mengelola 7 aset utama sebagai kekuatan dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dengan menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dan pendekatan berbasis kekurangan. Saya memandang guru sebagai aset manusia yang utama dalam melaksanakan pembelajaran, harus berinovasi dan memperkaya diri dalam mengelola sumber daya di kelas dan di sekolah agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, memberdayakan nilai dan peran guru, membuat visi perubahan, menciptakan budaya positif, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional agar pengambilan keputusan tepat, melakukan cocok dan coach dan supervisi akademik. Pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan dapat dilakukan jika pengelolaan sumber daya dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh. Demikianlah penyampaian jurnal refleksi Dwi mingguan saya kali ini. Jika ada salah saya ucapkan minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.